Oke, baik. Nah, selamat malam Pak Suprapto. Malam, Pak Tan. Saya dengar Bapak akan melakukan sesi coaching ya? Iya, betul Pak. Rencananya dalam waktu 3 hari ke depan, saya akan bertemu dengan rekan guru gitu Pak ya, akan melakukan sesi coaching ya, seperti itu Pak. Kira-kira boleh nggak nih saya sebagai ingin menjadi observer gitu ya, ketika Bapak melakukan sesi coaching nanti? Oh, boleh sekali Pak, silahkan. Oke, kalau begitu saya siap hadir nanti ketika Bapak melakukan coaching dengan rekan Bapak nanti ya. Nah, Oh sebelumnya iya. saya ingin tanya nih, kira-kira kompetensi coaching dari kompetensi coaching tentunya Bapak sudah menguasainya. Nah, Iya. apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan ketika melakukan coaching nanti Pak? Dari kompetensi coaching yang ada itu, rencananya saya ingin memperdalam gitu ya, pemahaman saya, keterampilan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Dalam Oke, sesi baik. coaching itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Suprapto. Semoga ya nanti kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama saya akan hadir ya ketika Bapak melakukan coaching nanti. Sampai jumpa ketika coaching Pak ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam Pak Prapto. Iya, apa kabarnya nih, Pak? Baik Pak, sehat, semangat. Sehat ya, luar biasa. Baik, Pak Joko, kita dalam waktu beberapa menit ke depan ini, waktu kita kurang lebih 30 menit ini, Pak Joko, mungkin di sesi kali ini ada hal-hal yang ingin diobrolkan begitu ya di sesi ini. Gimana Pak Joko? Iya. Baik Pak, terima kasih telah mengundang saya Pak ya. Kali ini Pak, saya di sekolah saya Pak ada kendala Pak ya. Iya. Saya kewalahan dalam membagi waktu saya Pak ya. Saya sebagai kepala sekolah gitu ya, itu ada manajemen tersendiri gitu. Apalagi di zaman sekarang ini hampir setiap minggu itu ada surat-surat kepala sekolah turun buat ini buat itu begitu ya. Di satu sisi juga saya sebagai wali kelas gitu dan saya harus mengajar walaupun siswanya tidak terlalu banyak. Nah ini kadang-kadang sebuah kendala yang besar bagi saya gitu ya. Ada yang terabaikan begitulah Pak. Apalagi dalam posisi sekolah itu dalam situasi terpencil atau daerah khusus itu Pak. Berarti kendalanya di manajemen, Mbak ya, manajemen waktu antara tugas sebagai kepala sekolah, tanggung jawab untuk administrasi, dan kemudian juga ada tugas mengajar begitu, Pak ya, di sekolah. Iya Pak. Betul begitu, Pak ya? Betul. Baik. Menurut Pak Joko ini ya, berkaitan dengan manajemen waktu, kira-kira menurut Bapak ini ya, manajemen waktu yang Bapak inginkan itu seperti apa terhadap kondisi Bapak sekarang ini? Manajemen waktu yang saya inginkan Pak, di antara tugas kedua-dua ini, saya sama-sama bisa memenuhi Pak. Oke. Jadi sebagai kepala sekolah juga berjalan dengan baik ya, sebagai wali kelas juga berjalan dengan baik. Seperti itu Pak, itu yang saya inginkan sekarang. Baik, jadi intinya kedua-duanya bisa berjalan begitu Pak ya, sebagai kepala sekolah ataupun sebagai wali kelas bisa tetap terlaksana begitu, tanggung jawab kedua-duanya begitu Pak ya. Iya. Baik. Baik Pak Joko. Kira-kira ini Pak Joko, untuk sekarang ini yang sudah Bapak lakukan begitu ya Pak ya, untuk agar kedua aktivitas ini bisa terlaksanakan begitu Pak ya. Apa Pak?
aktivitas yang perencanaan yang sudah Bapak lakukan sekarang, aksi-aksi yang sudah Bapak lakukan untuk menyeimbangkan keduanya begitu Pak, agar bisa terlaksana. Iya. Saya sebelumnya itu saya sudah mencoba juga sih melakukan hal-hal kebaikan, terutama tentang manajemen waktu nih ya. Misalnya kalau saya pergi ke Landa Bunga gitu ya, di situ tuh kan tidak ada sinyal nih ya, tidak ada sinyal. Ya. Terus saya biasanya itu ambil 2-3 malam gitu, atau 3-4 malam gitu. Karena kalau saya lama juga di situ, yang ngecek informasi ini tidak ada Pak. gitu. Ya, betul. Akhirnya pada waktu itu pernah saya ngambil 4 malam gitu ya. Tiba-tiba ada ini ya, pengumpulan berkas aneka tunjangan. Ketika saya pulang, harusnya sore ini udah dikumpulkan ini. Saya baru tahu, baru buka. Waduh, saya bilang, kacau nih kalau gini nih. Lalu kalau di situ guru-gurunya itu tuh kan jarak-jarak jauh nih, susah mengumpulkan datanya, itu yang sulit. Nah, terus selanjutnya itu antisipasi saya seperti Bapak tanyakan tadi. Jadi saya sebelum berangkat ke Landa Bunga sekarang ini saya berhenti dulu di Gelata. Saya cek informasi dulu dalam waktu dekat ini ada enggak gitu. Nah, kalau ada berarti saya tandai gitu. Berarti misalnya, oh besok ada nih, berarti 1 malam aja gitu. Oh lusa ada nih 2 malam aja. Itu sementara yang nih Pak yang sudah saya laksanakan. Oke, berarti memastikan begitu Pak ya. Jadi sebelum naik ke tempat tugas, memang tidak ada sinyal sama sekali Pak ya di tempat tugasnya Pak ya? Tidak ada Pak. Baik. Jadi memastikan jika ada informasi mendesak, dicek terlebih dahulu begitu Pak ya, agar bisa diantisipasi. Dan juga tadi yang saya catat, Bapak juga kalau naik berarti tidak berlama-lama begitu Pak ya di tempat tugas begitu ya, sering-sering turun begitu, agar tugas sebagai kepala sekolah untuk administrasi kawan-kawan bisa terlaksana. Baik, selain itu Pak Joko, selain 2 hal itu tadi, kira-kira ada hal lain lagi tidak Pak yang bisa Bapak lakukan mungkin agar tugas kedua-duanya ini bisa maksimal Bapak lakukan begitu Pak, selain yang tadi Bapak paparkan? Ya, untuk kedepannya itu saya nanti mencoba lebih banyak lagi gitu ya alternatif ya, supaya kedua-duanya manajemen waktu berjalan dengan baik, karena sebelum juga belum berjalan dengan baik gitu ya. Jadi misalnya saya ini turun gitu ya, turun dalam berapa hari, namanya ke Pino kan kita sampai 3-4 hari itu ya. Jadi nanti saya akan menugaskan 1 orang guru ini sebagai pemimpin pembelajaran ini untuk menggantikan saya. Tidak lagi menunjuk banyak guru, tapi 1 orang guru. Karena kalau banyak guru, saya udah pengalaman itu banyak yang tidak masuk gitu, bersuruh-suruh gitu ya, kamu ya begitu. Terus guru tersebut nanti mencatat gitu ya, materi apa sih yang sudah disampaikan. Nah, jadi ketika melanjutkan nanti saya tahu. Terus juga yang mau saya laksanakan adalah ketika saya di sekolah ini kan tidak optimal begitu ya, sementara saya sebagai kelas, saya juga akan melakukan les privat gitu ya, gratis, misalnya pada sore hari atau malam, sehingga pembelajaran yang belum saya laksanakan atau belum tercapai dapat saya kejar di situ gitu, untuk khusus untuk kelas saya gitu, atau yang lain mau ikut juga bisa gitu Pak. Baik, nah, ini luar biasa sekali nih rencana kedepannya nih Pak Joko. Ada menugaskan gitu ya, intinya tadi itu menugaskan salah satu guru yang bertanggung jawab untuk menggantikan tugas Bapak di sekolah gitu Pak ya, ketika melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, turun ke kabupaten untuk ke dinas dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Pak rencananya. Kira-kira mungkin dalam waktu dekat nih kapan akan direalisasikan Pak? Karena minggu depan dan 2 minggu selanjutnya itu masuk ke ulangan dan pembagian raport,
mungkin belum Pak, mungkin di awal tahun pembelajaran lah, tahun depan lah. Di pembelajaran tahun ajaran baru Pak ya. Yang baru. Oke. Nanti siapa-siapa nih Pak guru yang bakal dilibatkan? Apakah dia mengampu mata wali kelas lain yang Bapak tugaskan ini, atau guru piket, atau bagaimana Pak? Yang Bapak libatkan nanti ini Pak? Yang pasti nanti saya nilai dulu gurunya yang mana yang cocok gitu ya. Karena misalnya turun ke Pinoh 2-3 hari begitu kan, otomatis piketnya sudah lewat juga kan, karena guru piket itu 1 hari 1 kali tugas gitu. Jadi nanti saya menilai ini aja, sikap guru tersebut baik tidak, bertanggung jawab tidak, begitu. Ketika saya bisa menilai itu, jadi saya bisa memutuskan, oh dia ini bisa saya percayakan, begitu Pak. Oke, baik Pak. Kemudian Pak Joko, kita sudah berada di ujung ini sesi pertemuan kita malam ini. Jadi kira-kira nih Pak Joko, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan hasil mungkin dari pertemuan obrolan kita malam ini Pak Joko? Baik Pak, saya bersyukur sekali ya ada sesi coaching pada saat ini ya. Jadi dari sesi yang sudah kita laksanakan tadi sangat membantu saya ya, di mana Bapak tadi menggali apa yang harus saya laksanakan gitu ya, sehingga saya bisa membagi waktu dengan baik ya. Dan dari sesi ini tadi saya bisa menemukan solusi-solusi yang harus saya lakukan apa gitu. Dan kedepannya saya yakin dalam manajemen waktu ini saya bisa lebih baik lagi lah, sehingga tidak ada yang dirugikan baik manajemen sekolah maupun manajemen sebagai pemimpin pembelajaran. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Joko atas sesinya pada malam hari ini, sudah berbagi pengalamannya di sekolah. Kemudian nanti mungkin boleh Pak ya, kita kapan-kapan bertemu lagi di sesi seperti ini. Mungkin saya juga ingin mendengar nanti hasilnya, begitu bagaimana penerapannya di lapangan dari rencana-rencana yang sudah Bapak paparkan tadi. Semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa kita sharingkan lagi di pertemuan sesi coaching kita selanjutnya. Begitu Pak Joko ya? Iya, bisa Pak. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Ya, sama-sama Pak Prapto. Malam Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih. Baik. Selamat malam Pak Suprapto. Malam Pak Tan. Ya, saya hadir penuh tadi mengikuti kegiatan yang dilakukan Pak Suprapto, ya, melakukan coaching terhadap Pak Joko Valentino, salah seorang kepala sekolah Pak ya. Ya. Baik, kita refleksi ke belakang lah begitu Pak ya. Mungkin saya ingin mendengar sedikit dari Bapak. Tadi kan Bapak ingin meningkatkan kemampuan bertanya lah begitu ya. Mungkin Bapak sendiri bisa bercerita sedikit bagaimana tadi kemampuan bertanyanya Pak ketika melakukan sesi coachingnya. Rasanya sudah berapa persen? Ya, jadi terima kasih Pak Tan. Jadi untuk sesi tadi yang sudah saya lakukan ini beberapa kali, kesekian kalinya melakukan coaching. Di awal-awal melakukan coaching memang yang menjadi catatan saya terhadap saya pribadi itu adalah bertanya gitu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching begitu ya. Makanya waktu itu saya bertekad gitu agar selalu memperbaiki dari segi kemampuan bertanya ini Pak Atan. Nah, dari yang sudah saya lakukan tadi, kalau buat persentasenya begitu ya, pertanyaan berbobot saya tadi ya mungkin sekitar 70% lah secara pribadi begitu Pak ya, dari bobot pertanyaan yang saya paparkan tadi seperti itu. Itu mungkin menurut pengamatan saya secara pribadi seperti itu Pak Tan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Artinya saya sependapat dengan apa yang Bapak katakan. Saya mengamati ya, memang Bapak luar biasa tadi berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi kemampuan dari coachnya untuk menyelesaikan masalah. Saya mencatat benar-benar beberapa kata tanya memang sudah Bapak gunakan ya kan, dari 5 catatan yang saya ingat.
mungkin Bapak sudah 4 ya menggunakannya, itu sudah luar biasa. Dan menurut saya Bapak sudah mantap lah Pak. Ya, semoga kedepannya Bapak bisa lebih meningkatkan ya kemampuan yang lainnya untuk melakukan sesi coaching gitu Pak ya. Kemudian kalau misalnya Bapak melakukan coaching lagi ke depannya Pak, apa kira-kira kompetensi yang ingin Bapak lebih dalami lagi nih Pak? Ya, yang pertama kompetensi membuat pertanyaan berbobot itu tentu saja ingin tingkatkan lagi ke depan. Kemudian juga yang selanjutnya yang ingin saya lakukan itu adalah kehadiran penuh Pak. Ini menjadi catatan pribadi saya juga bahwa saya itu kadang suka ini Pak ya, suka ngeblank ketika mendengarkan koci dan sambil mencatat gitu ya, mencatat ini. Kadang saya ini ngeblank begitu ya. Makanya aktivitas kehadiran penuh ini kadang terganggu ketika saya sambil mendengar, saya juga sambil mencatat gitu ya. Kata-kata kunci yang disampaikan oleh koci seperti itu. Mungkin kemampuan kompetensi ini yang akan lebih saya tingkatkan ke depannya. Seperti itu Pak Tan. Mungkin bisa memberikan salah satu solusi ke depannya seperti apa upayanya mungkin Pak untuk kehadiran penuh itu? Ya, mungkin yang pertama untuk mencatat itu Pak ya. Mungkin saya juga harus bisa mencatat tanpa melihat ini nanti ke depannya nih Pak. Iya. Baik. Kalau saya melihat catatan, saya juga harus melihat layar gitu kan, jadi agak terganggu gitu. Mungkin kemampuan ini salah satunya yang harus saya latih itu adalah mencatat dengan tanpa melihat itu. Seperti itu Pak. Benar sekali Pak. Ya luar biasa Pak rencananya. Ya saya apresiasi sekali rencana Bapak. Dan saya mungkin saya ingin memberikan sedikit masukan lah ya. Kalau untuk mungkin kehadiran penuh itu memang kita harus mengkondisikan ruangan Pak. Ruangan kita tempat kita coaching itu bagaimana mengkondisikannya sehingga kedua-duanya nyaman. Nah, ketika kedua-duanya nyaman, nanti komunikasi yang nyaman itu akan nyambung. Jadi kita pun mungkin kalau Bapak tanpa harus mencatat gitu ya, yang Bapak gali itu akan mengalir, akan terlaksana nanti ya. Mungkin dengan ya diawali dengan mindfulness lah gitu ya. Ya mindfulness bentar, santai gitu kan. Nah, kemudian menempatkan kondisi suasana sampai senyaman mungkin. Maka kehadiran penuh antara keduanya itu akan balance gitu ya. Nah, ketika balance, saya rasa yakin itu akan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Suprapto atas waktunya ya memberikan kesempatan kepada saya. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu di sesi coaching yang lainnya Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam Pak.